Halo teman-teman semuanya, saya akan membagikan cara untuk menggunakan eFuse penelitian regresi data panel ya. Nah, di sini saya akan tampilkan contoh untuk menjadi bahan latihan. Seperti yang terlihat di sini, karena data panel adalah gabungan ya dari data cross section dan time series seperti yang pernah kita bahas sebelumnya di masing-masing tipe data yang terpisah untuk cross section dan untuk time series. Sekarang untuk di data panel itu gabungan dari data cross section dan time series. Di mana data cross sectionnya yaitu seperti di sini dari berbagai perusahaan di sini dan terdiri dari beberapa tahun. Untuk time seriesnya ini gabungan. Nah, data yang saya provide di sini bisa dijadikan untuk bahan latihan menggunakan tool software Fuse. Oke, kita keluar dulu. Nah, cara yang pertama, kita bisa klik kanan. Nah, open with langsung saja dibuka dari filenya bisa atau teman-teman bisa buka software Fuse-nya terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan software Fuse versi 12. Oke, kita bisa next. Ini next saja. Oke, next. Nah, untuk tahap keempat ini, step 4 kita lihat ya, ini data panel ya. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman. Untuk cross sectionnya ini kita pakai kode tadi ya di title table-nya masing-masing kolom. Untuk time series-nya year udah sesuai di seperti yang tertera pada reviews di sini. Nah, kalau sudah sesuai dan ini sudah kita sesuaikan juga untuk dated panel, selanjutnya finish. Nah, oke, ini selanjutnya kita bisa tes. Terlebih dahulu saya mau lihatkan ya untuk interpretasi karena kita di sini tidak hanya menguji data panel melalui software aja, tapi bagaimana interpretasinya, analisis dari hasil output uji statistiknya. Nah, di dalam uji regresi data panel, kita tahu ya ada 3 model yang harus ditentukan apakah common effect model, fixed effect model, random effect model yang akan kita pilih nanti untuk lanjut ke uji regresi. Dan memilihnya ini harus melalui filter beberapa uji. Terdapat 3 uji terlebih dahulu melalui uji Chow, uji Hausman, dan yang terakhir ada LLM. Oke, selanjutnya kita kembali. Nah, yang pertama itu adalah di sini ya tadi ini udah dipisah X1, X2, X3, dan Y. Di sini saya menggunakan independent variable-nya 3 dengan dependent variable Y. Sudah ada kodenya. Oke, selanjutnya kita buka. Oke ya, udah bisa diakses. Ini kita blok dulu ya. Bisa teman-teman tekan kontrol lalu klik data. Kita open as equation ya. Nah, selanjutnya untuk urutannya seperti ini. Oke, di sini sudah linear least square. Sampelnya dari 2017 sampai 2019 sudah sesuai. Oke. Nah, di sini kita pilih panel option. Data cross sectionnya ini kalau dia non itu untuk common effects model, ini fixed effect model, dan ini random effect model. Coba kita pergi ke non terlebih dahulu untuk common effect model. Berikut adalah hasilnya di sini untuk common effect model. Di sini teman-teman bisa pindahin terlebih dahulu. Kita kontrol A bisa, kontrol C, lalu pindahin ke. Nah, seperti itu. Ini untuk common effects model ya. Kita pisah terlebih dahulu untuk yang common.
Selanjutnya kita open as equation. Nah, di panel option kita pilih fixed effect model. Oke, kita bisa pindahin terlebih dahulu. Ctrl A. Nah, ini untuk fixed effect. Kita cuman show bahwa ini modelnya gitu. Kalau dia fixed effect, kalau randomnya selanjutnya. Kalau random effect model, kita tinggal open as equation lagi. Selanjutnya di sini kita bisa pilih dia random. Nah, ini adalah hasil regresi untuk random effect model. Kita copy dulu. Nah, nanti hasil dari masing-masing model ini akan kita pick up, kita pilih salah satu yang model model yang terbaik dari hasil uji Chow, uji Hassman, atau uji PLM. Oke, selanjutnya ini cuman overview dari model-modelnya. Nah, inti dari uji regresi data panel yaitu mulai dari uji Chow ini, LU-nya besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah Kalman effect model. Tapi jika probability value kecil dari 0,05, yang dipilih adalah sebaliknya fixed effect model. Jadi di sini ada HO, di mana CHEM itu lebih baik dari FEM. Dan H1-nya adalah FEM lebih baik dari CHEM. Oke, untuk selanjutnya kita coba di Fuse terlebih dahulu. Caranya adalah kita balik lagi open as equation tadi. Nah, kalau dia untuk uji Chow kita pilih fix. Karena untuk menguji apakah dia nanti common effects model atau fixed effect model. Jadi di sini pada equation estimation-nya kita pilih terlebih dahulu fix. Nah, setelah keluar output uji statistiknya, kita pilih di sini fix atau random effect testing untuk di bagian uji cow ini ya. Redundant fixed effect kita bisa pilih ini. Nah, oke, kita bisa copy. Yang dibutuhkan di sini adalah nilai probability value-nya. Jadi cukup ini saja sudah mewakili. Kita copy. Di sini kita lihat ya probability value nilainya. Nah, berdasarkan maaf ini bold. Table uji show di atas begitu. Kedua nilai dari probabilitas atau probabilitas cross section F dan chi square. Nah, itu kecil ya dari alpha 0,05. Nah, di mana nilainya 0,000 gitu. Sehingga H1 yang ini ya, karena dia lebih kecil dari 0,05, maka kita pilih FEM adalah model yang terbaik gitu untuk di uji cow ini. Berarti H1 FEM lebih baik dari CHEM ya, eh, diterima, dan H0 itu ditolak. Jadi fixed effect model merupakan model terbaik
Eh, dan pengujiannya berlanjut ya ke uji Hausman. Oke, next. Selanjutnya kita lanjut ke uji Hausman di sini. Balik lagi. Kalau uji Hausman, kita open as equation tadi. Di panel optionnya kita pilih random, karena tadi udah kita coba di fix effect model. Selanjutnya, pilih random. Oke, oke. Nah, dari hasil outputnya, kita klik view fix atau random effect testing. Nah, kita pilih, oh yang Hausman test ini ada correlated random effect. Oke, dari hasilnya kita lihat probability-nya justru lebih besar dari 0,05. Oke, kita copy dulu ke kertas kerja kita. Nah, paste di sini. Nah, kita lihat nilai probability value di atas 0,05 berarti model yang dipilih adalah random effects. Nah, di sini tidak konsisten ya teman-teman. Tadi yang terbaik dari model kita di uji Chow adalah fixed effect model. Namun ketika kita lanjut ke uji Hosman, justru model yang terbaik adalah random effect model. Karena nilai probability value-nya besar dari 0,05. Jadi interpretasinya di sini adalah hasil uji Hausman menunjukkan bahwa nilai probability-nya adalah berapa? 0,81682 ya. Artinya apa? Di sini maka yang mana ini besar dari alfa 0,05. Maka yang dipilih adalah random effect model begitu. Jadi di sini kita tolak ke H1 dan kita terima H0. Di sini ya karena model RAM yang lebih baik. Gitu. Nah, karena model RAM yang eh, terpilih begitu. Nah, selanjutnya, maka selanjutnya kita bisa selanjutnya akan dilakukan uji LM ya, uji LM. Caranya adalah kita balik lagi ke Fuse-nya. Nah, ini kita open as equation lagi. Nah, di mana di sini kalau uji LM itu dibiarin. Kita biarin saja cross sectionnya non untuk periodnya juga karena kita akan menguji apakah random effect yang lebih baik atau common effect gitu. Oke. Selanjutnya kita pilih di sini omitted random. Oke, di sini hasilnya kita bisa lihat. Nah, nilai Bruce Pagannya di sini 0,000 begitu. Ini kita salin dulu ke esai kita tadi. Nah, kita tempel di sini. Untuk interpretasinya, kita bikin ya nilainya adalah 0,00. Itu kecil dari 0,05. Model RAM yang terpilih.
Karena dia kecil dari 0,05, berarti model RAM yang lebih baik gitu di H1. Nah, karena sudah dua kali model RAM yang terbaik, berdasarkan hasil uji Chow dan juga uji Hausman serta uji LM, maka model yang kita model terbaik begitu dalam penelitian ini adalah RAM di dalam isi teks penelitiannya menurut Gujarati dan Porter di sini tahun sorry 2015 uji asumsi klasik ya gitu karena ya sudah memenuhi eh, semua uji klasik uji asumsi klasiknya. Nah, ini menurut Gujarati Porter 2015 begitu. Terusnya seperti ini ya kalau bikin penelitian. Oke, next. Nah, berdasarkan referensi yang kita acu tadi, juga ada didukung oleh peneliti sebelumnya, Basuki dan Yuliadi. Di sini saya coba mengutip beberapa untuk bisa mensupport hasil output dari uji regresi, uji statistik kita gitu. Dan ada Napitupolo tahun Napitupolo et al. Nah, tahunnya 2021 mengatakan bahwa jika CHEM atau FEM, maaf, sorry, FEM yang terpilih, maka uji asumsi klasik yang dapat dilakukan yaitu uji multikoliniaritas. Multikoliniaritas dan heteroskedastisitas. Seperti itu. Karena kita sudah eh, melakukan uji LM ini dan yang terpilih adalah model RAM, berarti di sini kita tidak perlu lagi untuk uji asumsi klasik dan ini sudah disupport oleh Gujarati dan Porter gitu ya, yang menyatakan telah memenuhi semua uji asumsi klasik. Sehingga kita bisa lanjut eh, di sini untuk latihan saja. Jadi kalau nanti di penelitian teman-teman yang terpilih justru CHEM atau FEM adalah model terbaiknya, sehingga butuh untuk dilanjutkan ke pengujian asumsi klasik. Nah, yang pertama itu di sini kita contohkan ya untuk multikoliniaritas dari referensi ini. Kita balik lagi ke sini. Yang pertama yang kita lakukan adalah klik kanan lagi, open as equation di sini. Nah, untuk multikolonialitas kita ganti jadi optionnya adalah tergantung nih. Kalau di penelitian data teman-teman tadi yang terpilih adalah CHEM, kita ganti non. Kalau misalnya yang fix effect model yang terpilih dari uji Chow, uji Hausman atau LM, kita pilih fix. Nah, kita coba ke
fix ya. Misalnya yang terpilih adalah fix. Oke, setelah itu kita klik quick yang di sini ya, teman-teman. Nah, kita buka group stat. Nah, di sini kita pilih correlation. Nah, selanjutnya akan keluar estimation seperti ini, equation, maaf. Equationnya kita hapus yang Y, oke, kita hapus Y dan juga C untuk errornya. Jadi hanya yang tinggal itu X1, X2, dan X3 untuk independent variable. Oke ya. Nah, di sini inilah hasil untuk uji asumsi klasik multikolinialitas. Kita copy. Nah, ini. Jadi, kita lihat di sini nilai X1 dan X2 dari model latihan kita ini adalah yang ini diambil 0,124. Oke. Dan X1 dan X3-nya 0,209. Selanjutnya X2 dan X3 ya. Sama dengan 0,082. Sorry, 82. Nah, yang mana semua nilai ini adalah kecil dari 0,85. Ya. Nah, ini kita bisa mengacu pada tadi NAPI 70. Maaf, ini NAPI 70 ya, teman-teman. Untuk menguatkan basis interpretasi kita. Kita juga mengambil dari penelitian sebelumnya yang telah menguji eh, di penelitian yang menggunakan panel data. Begitu. Nah, seperti itu. Kan lebih baik jika teman-teman menggunakan Mendeley untuk sitasi ini dengan style-style tertentu yang disyaratkan. Jadi artinya karena sudah memenuhi syarat di yang kecil dari 0,85 menurut NAPI 70, artinya eh, hasil dari uji multikolinialitas ini telah memenuhi begitu. Berarti udah lulus uji multikolinialitas. Oke. Selanjutnya, ini untuk jika model CHEM dan FEM ya teman-teman yang terpilih begitu. Sehingga akhirnya kita harus melanjutkan untuk uji asumsi klasik. Nah, begitu. Nah, uji asumsi klasik yang kedua adalah heteroskedasticity. Oke, kita lanjut ke heteroskedastisitas. Nah, caranya adalah kita kembali lagi ke FUs ini. Tadi kita klik kanan lagi open as equation. Nah, misalnya tadi kita di sini yang terpilihnya FEM ya, fixed effect, atau jika di model data penelitian teman-teman yang terpilih CHEM, bisa non. Kita misalkan di sini fix, oke? Nah, selanjutnya kita ganti, oh maaf, kita buka lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Di estimate ini kita ganti Y dengan ABS resid. Jadi mendeteksi residual gitu. Dan kita harus ganti. Berarti urutannya kita pindahin aja ke depan biar lebih sesuai. Baru
habis itu X1, X2, dan X3. Oke. Oke. Nah, di sini apakah sudah oke ya? Di sini sudah ABS reset ya, dependent variabelnya. Lalu kita bisa pindahkan Ctrl A dulu, kita copy ke esai kita. Kita taruh di sini hasil dari yang telah kita lakukan, output dari uji heteroskedastisitas, di mana eh, nilai probability-nya itu justru semuanya besar kan, dari 0,05, dari alfa 0,05, sehingga di sini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas begitu. Ini kan sudah ya, emang semua nilai probabilitasnya semuanya di sini sudah besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini catatannya untuk kita latihan ini, jika ada gitu. Tapi ini cuma notes ya, teman-teman. Jadi kita tandain aja. Jika ada nilai probability yang kecil, salah satu nilai probability-nya kecil dari 0,05. Nah, langkah yang bisa kita lakukan yaitu balik ke sini. Kita buka estimate as open as equation tadi, di sini fix ya, atau CHEM tadi kalau sesuai hasil penelitian teman-teman. Nah, di sini kita pergi ke estimate-nya, equation-nya. eh Tadi kita gini aja, ini kita hapus Y, Y sama, sebentar, kita pindahkan Y dan error untuk C konstantanya ke depan. Selanjutnya, panel optionnya udah fix, oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik view. Kita bisa pakai residual graph. Di sini, ya, ini ya. Nah, seperti itu. Cukup kita masukkan ke, kita pakai pakai residual graph. Maaf. Nah, seperti ini. Jadi ginilah eh, heteroskedastisitas. Namun jika kasus teman-teman masih terdapat gejala heteroskedastisitas, mungkin bisa dicoba cara kedua ini atau alternatif lain untuk meminimalisir atau mengurangi gejala heteroskedastisitas sehingga tidak terdapat lagi gejala heteroskedastisitas pada data distribusi data teman-teman. Nah, karena kita sudah melewati uji multikolinialitas dan heteroskedastisitas, jika di tabel ini masih terdapat nilai yang di bawah 0,05, pakai cara kedua residual graph ini dengan interpretasinya atau justifikasi di sini adalah eh, dari grafik kita bisa narasikan ya, atau graph di atas begitu, tidak ada yang melewati batas 500 sampai dan sorry, dan minus 500 gitu. Artinya di sini varian residualnya sama. Nah, oleh karena itu tidak terjadi gejala heteros. Tahu lolos uji heteros ya.
Nah, ini bisa kita kutip citasi dari Napitupulu et al. Tahun 2015. Maaf, 2021. Tadi juga kita mengutip beberapa dari Napitupulu. Oke, oke next. Nah, sehingga langkah untuk memastikan data dan model yang kita pilih pada data panel sudah terlewati dan langkah terakhirnya yaitu kita masuk ke regresi karena kita sudah melihat berbagai model di awal sebelum uji cow tadi sehingga kita bisa langsung ambil saja di sini. Karena yang terpilih tadi pada contoh latihan kita yaitu random effect model, kita bisa ambil di sini. Atau fixed effect modelnya yang ini atau common effect modelnya yang ini. Namun kita coba kembali lagi untuk recall caranya step by stepnya begitu. Oke, kita balik lagi ke Evius. Di sini kita klik kanan lagi, open as equation seperti langkah tadi. Ingat teman-teman, kita bisa pindahkan aja Y atau C-nya, konstantanya ke depan agar urutannya di dependent variable terlebih dahulu. Boleh, seperti ini. Nah, selanjutnya panelnya kita karena random yang terpilih, pilih random atau dari model penelitian teman-teman bisa sesuaikan. Nah, ini karena latihan kita yang terpilih adalah random effect model, kita pilih random effect model. Nah, oke, ini kita copy. Untuk persamaannya, kita bisa lihat di sini. Kita tidak perlu untuk manual lagi membuat equationnya karena sudah ada. Nah, kita ambil yang ini. Kita pindahkan ke sini. Begitu. Nah, jadi dari hasil di sini kita pindah ke atas saja biar lebih mudah untuk melihatnya. Nah, di sini ya 0,24 sesuai ya. Di sini berarti 0,24 ini kepanjangan jadi kita bisa hapus saja 0,244 boleh kita bulatkan. Selanjutnya 0, berapa ini? 0,068 ya. Selanjutnya minus 1,4. Selanjutnya ini nggak apa. Oke. Nah, seperti itu ini adalah persamaan dari hasil regresi random effect yang terpilih. Begitu. Nah, interpretasinya di sini pada hasil regresi di atas. Kalau dia nilai probability-nya kecil dari alfa 0,05, berarti artinya terdapat pengaruh signifikan dari independent variable atau X berapapun, X1, X2. Nah, begitu terhadap dependent variabelnya atau Y. Begitu. Ini untuk melihat pengaruhnya, hasilnya, apakah mensupport hipotesis dari penelitian teman-teman. Atau tidak gitu. Jadi di sini kita juga tahu accepted atau dia justru. Nah, setidaknya penelitian itu punya pengaruh signifikan sehingga ada signifikansi hasil penelitian dari contoh latihan kita di sini terlihat di masing-masing variabel di sini juga tidak signifikan ya hampir mendekati alfa 0,05.
Tapi ya belum signifikan, artinya X1, X2, X3-nya tidak ada yang berpengaruh terhadap Y. Sehingga itu bisa dinarasikan, diinterpretasi di sini. Nah, juga kita bisa lihat di sini ada nilai R square-nya, eh, di mana coefficient of determination atau R square untuk coefficient of determination R square berapa? Adalah 0,118. Artinya di sini satu koma atau titik persen eh, ETR di sini ETR, variabel Y deh, variabel Y itu dapat dijelaskan oleh X1, X2, dan X3 secara bersamaan. Dan sisanya 88,2 ya, dijelaskan oleh variabel lain di luar modal penelitian begitu. Nah, seperti itu hasil output uji statistiknya, dan juga dapat dilihat pengaruh R square-nya. Seperti itu. Oke, demikian untuk pelatihan data panel yang telah kita kerjakan tadi. Semoga dapat membantu tugas atau bahkan penelitian teman-teman dan semangat untuk melaksanakan penelitiannya. Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, demikian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.